Haifa dan dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Laporkan, sama-sama udah tinggal tuker-tukeran kepala aja. Kalau Yusuf Manubulu masuk, Kainama juga masuk. Ya. Informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Luar biasa nih. Nah, ini akurat baru nih ya. Dari kemarin kita simpang siur nggak jelas. Pak Sendi, ya. Kalau masalah si Aman Suherman ini, bentar ya. Kalau si Aman Suherman ini dianggap berita bohong dan sebagainya macam, kalau gitu Pak Sendi laporkan aja ke Imana. Saya punya buktinya, dia nggak pernah sekolah di Haifa. Buat tuker-tukeran aja Pak Sendi. Iya. Nanti biaya dari Galarua Pak Sendi. Pak Sendi maju, masukkan Kainama, dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Pak Sendi. Saya hari ini kuliah di Haifa, ya. Jadi Kainama itu tidak pernah sekolah di Haifa dan dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Laporkan, sama-sama udah tinggal tuker-tukeran kepala aja. Kalau Yusuf Manubulu masuk, Kainama juga masuk. Iya. Kan bisa begitu Pak Sendi. Jadi pengacaranya lawyernya sama Pak Herbert Pak Sendi juga maju. Jadi pegang satu kartu udah gitu aja, pegang jokernya kan. Gimana kalau begitu, bisa begitu nggak? Bagian yang kita sampaikan kepada kepolisian itu bahwa kepolisian itu adalah agamanya seluruh agama yang ada di Indonesia. Keberpihakan harus dilakukan kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Sampaikan seperti itu. Sehingga polisi adalah polisi kebangsaan, bukan hanya kelompok satu golongan masyarakat. Ya. Oleh karena itu kita meminta mereka, kalau ada juga laporan terkait dengan kepentingan Pak Yusuf Manubulu, keyakinan Pak Yusuf Manubulu, saya kira wajib diproses. Menurut mereka kami akan proses seluruhnya. Kalau begitu Pak Poljak. Langsung bikin laporannya aja, pasien dia yang bikin laporan, nanti pakai nama Galarua. Nanti kita diskusikan dengan Bang Santi Amersialoho. Ya, jadi nanti jadi kalian juga yang urus sekalian biar satu gitu loh. Jadi nanti kalian buat ngotot-ngototan tuh berdua tuh, ya kan? Antara si Bangke sama si Yusuf itu kan. Ya si Kainamanya kan biar ya udah kita sandai aja dua-duanya. Nah kayak kemarin kan gobloknya si siapa itu, si kamar mandi itu kemarin kan dia pegang kartu nggak bisa mainkan kartunya, kan bodoh banget itu kan. terlalu banyak cari kamera, akhirnya luput semua dua-duanya. Si Yahya Walunya luput, ininya luput, kan bodoh banget ya itu. Saya kadang-kadang nggak bisa ngerti dah itu. Nah kalau ini kan kalian berdua ini kan udah kita kenal ya kan, kita memang udah mantap dengan kalian. Pak Yusuf Manubulu juga percaya kalian, kita juga udah cocok dengan kalian. Itu jadiin aja, garap sekalian yang Kainama dimasukin, nanti kita support dari Galarua kan. Itu nanti Pak Santi Amer ya yang ininya ya, Pak Santi Amer yang pokoknya itu sudah jelas ya, pernyataan dari STT Jakarta itu sudah cukup tuh untuk pembohongan publik oleh si Kainama kan, pembohongan publik dan berbagai macam lagi penyesatan itu sudah penistaan agama, karena undang-undang penistaan agama itu kan tidak boleh menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia kan. Nah, dan dia sudah menipu dengan kata, saya kan dari STT Jakarta. Enggak ada, STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan. STT Jakartanya sudah bikin surat pernyataan bahwa Kainama tidak pernah di STT Jakarta. Kalau perlu dari Haifa, kita bikinkan lagi, nanti saya di Haifa kok ini. Ya kan? Habis Kainama. Oke, mungkin saudara-saudara, tadi Pak Gajah Mada gimana Pak Gajah Mada? Lanjutin. Ya, terima kasih kepada Pastor Paul. Ya, Pak Santi Amar. Mau tanya satu Pak Sandi, klarifikasi. Yang melaporkan itu pribadinya itu atau atas nama MUI? Tadi Pak Sandi bilang Ketua MUI Bandung Barat. Mana? Atas nama pribadi dia atau ikut MUI-nya? Pribadi. Oh, dalam pribadi ya? Terbukannya, ya pribadi Bang Santi Amer. Oh, pribadi ya? Jadi oke, makasih. Lanjut Pak. Sebentar, jadi itu bukan atas nama MUI ya?
Bukan, atas nama pribadinya. Tetapi dia sendiri sebagai pengurus MUI. Betul. Sebentar, ini kan permainan nih. Ini kan apa namanya? Ya, oke, lanjut Pak Andi. Selamat siang, pagi, malam. Saya cuman singkat aja. Saya ini untuk Pak Sandi ya. Siap. Saya secara hukum Amerika saya paham sekali. Dan saya nggak mengerti ini ini ada ada laporan. Terus kan mestinya kepolisian kan ada surat pemanggilan ke-1, kalau nggak nongol ke-2, ke-3 baru penangkapan. Ini secara dalam waktu 2 hari kok bisa ketangkap? Ini caranya gimana? Penjelasannya itu gimana? Atau gara-gara yang orang MUI yang ngomong langsung ditangkap? Itu saya nggak logically I don't understand. Kita di Amerika, ya kan, kalau ada pengaduan itu langsung ke kepolisian. Polisi langsung ngetok rumah kita, tanya-tanya ini, terus buktinya itu dikasihin ke kejaksaan. Nah, kejaksaan yang menentukan orang ini perlu ditangkap atau tidak, atau case-nya ini kuat atau tidak. Nah, surat kejaksaan itu yang berhak untuk polisi datang ke rumah, masuk ke rumah kita, menggeledah, menangkap. Nah, kalau saya dengar cerita Bapak tadi mengenai Yusuf Nabubul ini, dalam waktu 2 hari, udah 43 polisi datang ini, terus gimana dong? Kita ini mau komplain kemana? Ke-1. Kedua, kalaupun ini masuk dalam pengadilan, nah kalau yang 2 hakimnya seperti Muhammad KC berjilbab, the chances of winningnya ini gimana? Di mana coba Pak? Tolong jelasin. Saya ini nggak ngerti. Saya mungkin udah kelamaan di Amerika ini. Otak saya ini udah otak bule or something, I don't know. Pak, ini sesuatu yang dungu, yang goblok, yang ini cara-cara cowboy, cara binatang ini kerjaan polisi Polda Jabar ini. Tolong Pak jelasin Pak. Baik Pak, jadi di tim pengacara yang kita bentuk ini terdapat lintas iman ya. Kenapa? Kita membuat figur bahwa Indonesia ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya. Di tim ini ada 2 saudara-saudara kita Muslim di tim pengacara ini. Ini dalam rangka membangun tanggung jawab dan kesamaan visi bahwa Indonesia inilah milik kita bersama. Indonesia inilah negara hukum, gitu ya. Kemudian hal yang sama tadi yang disampaikan oleh Bapak itu juga sudah kita sampaikan. Oleh karena itu memang kita sampaikan juga ke Pak Dirkrimsus tadi bahwa kita akan gunakan mekanisme upaya hukum. Salah satunya pilihannya itu adalah pra-peradilan. Kita mau menguji putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon tersangka dan tata cara pemanggilan sebagai saksi. Kemudian ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada peraturan Kapolri terkait dengan manajemen penyidikan. Ada tahapan-tahapannya semuanya, ya. Tahapan penyelidikan itu memanggil seseorang sebagai mengundang, malah bahasanya, mengundang seseorang untuk dimintai keterangan. Di tahapan berikutnya ada gelar perkara. Kemudian masuk kepada tahap penyelidikan, mengundang saksi. Kemudian ada gelar perkara. Kemudian ada tahap penyidikan. Kemudian ada gelar perkara. Jadi tahapan-tahapan itu sudah diatur secara rigid di peraturan perundang-undangan. Itu yang kita sampaikan kepada Kepolisian Jawa Barat. Ini kenapa seperti ini, gitu ya? Kenapa 2 hari? Tapi jawaban mereka kan selalu normatif, kan gitu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pilihan untuk menguji itu adalah di tahap pra-peradilan. Meskipun kasus ini kasus yang sensitif, gitu ya, sensitif, tapi saya kira kita harus menguji tindakan kepolisian yang melakukan upaya hukum kepada Pak Yusuf Manupulu. Ini juga sebagai proses, iya, Prapit itu ya. Ini juga sebagai proses pembelajaran kepada kepolisian negara. Kedepannya jangan juga semena-mena, gitu ya. Iya. Jangan perlakukan warga negara berdasarkan identitasnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan
negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, itu ya. Jadi kepolisian kita minta supaya bertindak imparsial, jangan diskriminatif. Kira-kira poinnya seperti itu. Jadi tahapan-tahapan berikutnya itu kita sudah diskusikan tadi dengan tim di Bandung. Dan kita diskusikan dengan Pak Yusuf Manubulu, gitu ya. Jadi tahapan-tahapan itu akan kita lakukan. Berikut saya informasikan Pak Yusuf Manubulu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan saya kira tadi hasil diskusi kami dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Barat itu sepertinya mereka akan memperlakukan dan menjaga Pak Yusuf Manubulu dengan baik-baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu dan Pastor Paul. Iya Pak, enggak Pak Sandi. Maksud saya, Oke. yang saya tidak bisa terima itu kan ini yang Pak sebutkan tadi itu kan semua kan in SOP polisi. Nah kok tahu-tahu orang-orang di penjara. Kalau dia mau masukkan di pertahanan kan ada dari surat dari kejaksaan dong. Polisi nggak bisa semena-mena taruh orang di tahanan kan? Ya, jadi Kan- di sistem hukum kita kan pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan mekanisme kejaksaan terhadap penanganan peristiwa pidana, ada namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Selambat-lambatnya 7 hari pasca dinaikkan perkara menjadi penyidikan, itu harus diberitahukan kepada kejaksaan. Bedanya saya sama Amerika karena kita Eropa kontinental, bukan Anglo, ya, Anglo-Saxon itu, peran kepolisian itu sangat dominan. Kejaksaan hadir sebagai hanya pengawas penyidikan, wasdikaja. Jadi oleh karena itu memang kami sebagai tim kuasa hukum itu memang harus berperan aktif melihat kondisi Pak Yusuf Manubulu dari hari ke hari. Dan tadi kita sudah sepakat bahwa keluarga maupun tim pengacara akan diizinkan melihat kondisi Pak Yusuf Manubulu hari ke hari, waktu ke waktu. Kira-kira begitu dalam rangka memastikan bahwa Pak Yusuf Manubulu ada dalam kondisi aman dan sehat di dalam, Pak. Terakhir. Maksudnya selama penyelidikan ini kan orang nggak harus ditahan, kecuali orang ini pembunuh harus ditahan, soalnya apa, dia bakalan membunuh lagi. Tapi kalau case-nya ini kan nggak perlu ditahan, kan nggak perlu ditahan. Jadi gimana toh? Itu satu yang kita diskusikan kan, Bapak ini kan tidak tertangkap tangan gitu ya. Kalau KUHP itu menyatakan orang yang tertangkap tangan itu dapat ditangkap dan kalau cukup bukti dapat dilakukan penahanan. Nah, karena Pak Yusuf Manubulu tidak ditangkap, tidak tertangkap tangan, maka mekanisme yang diatur dalam peraturan Kapolri terkait manajemen penyidikan itu mestinya dilalui. Ada undangan klarifikasi ya di tahap penyelidikan, ada undangan sebagai saksi di tahap penyelidikan, ada pemanggilan sebagai saksi di tahap penyidikan, ya. Itu yang tidak dilalui oleh Polda Jawa Barat dalam kasus ini. Betul. Sehingga untuk menguji itu, undang-undang di Indonesia itu mengatur ada mekanisme pra-peradilan. Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan sudah cukupkah bukti menetapkan seseorang menjadi tersangka sesuai yang diatur dalam KUHP itu. KUHP mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Kira-kira begitu. Nah, diskusi kita dengan mereka, apakah akunnya Pak Yusuf Manubulu sudah dilakukan digital forensik? Karena undang-undang ITE mensyaratkan apabila produk ITE dijadikan sebagai bukti surat, maka harus jadi forensik. Betul nggak? Nggak bisa hanya tangkapan layar. Yang terjadi selama ini kadang-kadang kan hanya tangkapan layar. Undang-undang mensyaratkan harus ada di forensik dulu. Betul nggak itu? Kalau tangkapan layar kan di mana-mana juga bisa dikerjain, begitu. Jadi poin dari kita, mohon dukungan bagi kawan dari Bapak Ibu semuanya,
bahwa memang kita akan berupaya melakukan kerja all out, ya. Kita tidak mau kecolongan lagi seperti yang terdahulu, begitu. Ya, terima kasih Pak Sandi, terima kasih. Cuman Baik. otak saya yang normal, logically saya tetap nggak bisa, saya nggak bisa menerima. Betul. Ya, thank you, Ya, thank you. semuanya Thank you. memang nggak masuk akal, Ya. Pak. Semuanya nggak masuk akal. Kalau udah penistaan agama begini selalu kalah. Makanya ini kita kan nanti terakhir minta Bang Sandi untuk bisa kasih pengarahan kepada YouTubers. Sekali lagi selalu diingatkan celah-celah yang begini-begini kan namanya celah ya, yang kita nggak sengaja, bukan karena disengaja kan. Ini Pak Wang Iya, dulu, Pak betul. Wang. Ini Samsung Bobi Wangi sebentar ya. Ini